Dengan melihat gambar ini atau video ini, kira-kira yang hitam-hitam itu apa? Ada tulisan. Nah, mana yang lebih menarik, membaca tulisan atau membuat tulisan dengan bahannya tertentu? Nah, waktu menulis ini, apakah di otak yang menulis itu kosong atau sudah punya konsep apa yang mau ditulis? Berarti kalau tidak pernah mengenal bijinya, tidak pernah tulisan, tidak akan bisa mengekspresikan. Sehingga wujud yang nampak ini itu dari pacar air tadi. Kemudian kata ungu itu tidak bisa ungu tanpa bendanya, tidak bisa. Hanya mendengar kata ungu, tapi tulisan kapur, mungkin tulisan pensil atau spidol atau di laptop, tapi tidak ada bendanya. Sehingga prinsip belajar itu harus ada benda objeknya sebagai sasaran penginderaan. Sehingga keluarlah dapat bunga pacar air, sudah dapat ungu, sekarang dapat pink. Bagaimana warna pink? Harus ditunjukkan dengan bunga yang warna pink. Jadi bedalah mendengar kata-kata, melihat objek, menulis dengan tulisan spidol atau tulis di laptop dengan menggunakan bijinya, hasilnya berbeda. Nah, ini adalah proses. Ada bayangan di otak, ada gerakan tangan, bagaimana mengkonstruksi, bagaimana mengenal keanekaragaman. Ini cara untuk mewujudkan sesuatu yang ada di dalam ide atau gagasan. Nah, inilah model-model belajar dalam rangka ilmu filsafat ilmu tidak diajarkan secara teoretik, tapi bagaimana mengenal objeknya itu sendiri dan melakukan apa yang untuk mewujudkannya, sehingga ada bunganya, ada bijinya, ada tanamannya, dan real mewujudkan tulisan itu. Ada pacar dan tangan itu bergerak, otak itu memikirkan, tangan itu melaksanakan, hati itu dapat merasakan, sehingga terwujud tulisan pacar air dengan simbol di luarnya jantung. Apa arti jantung itu, lab itu, dan ini tak terbatas kalau menggunakan objek. Jadi selalu ada ide, gagasan, cara mewujudkan, kemudian proses mewujudkan, kemudian bentuk atau wujudnya, sehingga menjadi satu kesatuan apa yang kita pikirkan, kemudian bagaimana cara secara teoretik, dan bagaimana proses mewujudkan, dan bagaimana wujudnya, sehingga hal itu sifatnya koheren, satu dengan lain harus saling melekat, dan kalau tidak konsisten namanya. Sehingga pembelajaran secara umum filsafat harus bersifat koheren dan terconnected satu dengan yang lainnya, antara ide, gagasan, cara, proses mewujudkan, dan wujudnya. Ibarat dalam komputer ada hardware-nya, ada software-nya, ada humanware yang menggerakkan itu, sehingga hasilnya dapat diwujudkan seperti ini. Sehingga tertulislah bagaimana dia menyatakan lab IPA, karena dia jurusan IPA. Dan ini proses ini panjang, tapi kalau dengan kata-kata mudah diungkapkan, tapi tidak melekat, tidak merasakan tangannya, tidak memikirkan otaknya, tidak bekerja totalitas. Sehingga belajar itu adalah model keterlibatan secara totalitas, sehingga dia sekarang dapat tulisan pacar air, lab IPA, lab itu tulisan di jantungnya ada di luar. Ini kan proses, inilah proses berjalan membangun sesuatu dari objek. Bisa memakai biji padi kalau menulis padi, bisa menggunakan kacang hijau kalau kacang hijau, gimana kegunaan kacang hijau, kegunaan pacar air, kegunaan padi. Jadi real menyentuh objeknya masing-masing, sehingga belajar itu tetap memerlukan objek itu sendiri. Nah, saya sendiri hanya bisa buat ide gagasan, tapi waktu melaksanakan gagal saya. Karena kan sehingga tiap orang itu mempunyai keunikannya masing-masing. Ini saya coba pura aja, tapi saya tidak
bisa membuat itu. Ini hanya sebagai ide gagasan. Saya mempunyai ide gagasan, saya tidak bisa melakukan, orang yang lain melakukan, sehingga itu tampil secara keseluruhan, sehingga tampaklah sekarang tulisan itu kerjasama antara pembuat ide gagasan, orang yang melaksanakan, kemudian wujudnya sebagai satu kesatuan antara ontologi, epistemologi, aksiologi, dan wujud sebagai artefak bahwa bukti itu secara konsisten. Terima kasih.